Siap. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Imelda, Saya Stefania. saya Cindy, Saya Maratu. Saya Devi. Saya Silvi. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sistem komputer manfaat tujuan pembelajaran, memahami fungsi sistem komputer, perangkat keras dan sistem operasi untuk menerima input, menyimpan, memproses, dan menyajikan data sesuai spesifikasinya. Memahami mekanisme internal penyimpanan data pada sistem komputer, memahami mekanisme internal pemrosesan dan data pada sistem olahan logika dan aritmatika. A. Komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer merupakan satu kesatuan sistem yang saling bekerja sama dan saling berinteraksi untuk mencapai kegiatan komputerisasi. Sebuah sistem komputer terdiri atas 3 komponen, yakni perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan kemudian driver. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras merupakan peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat disentuh dan dipindahkan. Perangkat keras terdiri atas 4 bagian, yakni perangkat bagian masuk atau input, perangkat bagian keluar output, perangkat bagian pemrosesan atau processing, dan perangkat bagian penyimpanan storage. Input adalah perangkat keras yang bertugas untuk mengirim data ke komputer. Perangkat ini bekerja dari perintah dan kontrol yang dikirimkan oleh pengguna. Contoh input: keyboard, mouse, sensor, kamera, touchscreen, dan mikrofon. Output adalah perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh pemroses, digunakan untuk mengirim data dari komputer berbentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Contoh output: speaker, printer, monitor, handset, dan laptop. Storage adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, memindahkan atau mengekstrak file dan objek data. Contoh storage: hard disk, SSD, solid state drive, flash disk, RAM, random access memory, dan ROM, read only memory. Processing adalah untuk memproses data setelah memasukkan data ke komputer lewat perangkat tersebut. Contoh processing: CPU, prosesor, motherboard, memori, VGA card, LAN, dan hard disk. Bagian utama dari perangkat pemrosesan ialah prosesor yang berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer. Prosesor terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, unit kontrol unit, merupakan bagian prosesor yang bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada komputer dari alat input, output, dan penyimpanan. 2. Unit aritmatika dan logika. Arithmetic logic unit merupakan bagian prosesor yang dapat mengolah data aritmatika dan data logika. Yang ketiga, register merupakan sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Software terdiri atas 3 kategori, yaitu sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. A. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain berinteraksi dengan perangkat keras. Contoh umum dari software sistem operasi adalah untuk antara lain Windows, Linux, Disk Operation System, Unix, Solaris, Android, dan iOS. Cara kerja sistem operasi adalah pengguna memberikan perintah untuk menjalankan sebuah program adalah mengirimkan data file atau bisa diinstruksi dari program tersebut ke memori. Kemudian setelah program dijalankan, maka program tersebut akan meminta siswa operasi untuk menyalin data yang diperlukan dari disk menuju memori. Lalu sistem operasi akan menjalankan kontrol terhadap program tersebut dan melanjutkan ke proses sistem komputasi yang diinginkan pengguna. Ketika proses sistem komputasi sudah selesai, maka hasilnya dapat disajikan di alat pembuatan seperti monitor. B. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau biasa disingkat menjadi aplikasi merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada komputer yang pakai yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Berbagai contoh program aplikasi diantaranya seperti berikut: pengolahan kata Word, prosesor, Keypad, WordPad, AmiPro, dan sebagainya. InWord, pengolahan lembar kerja, PO, 123, Microsoft Excel, Word Pro, Office, Cloud, dan sebagainya. Pengolahan basis data, sangat ubah, Microsoft Access, Base, MySQL, Tool, Server, dan sebagainya. Presentas, Microsoft PowerPoint, LibreOffice, Import, Portal, dan sebagainya. Perabatan internet dan aplikasi pesan Microsoft Edge, Google Chrome, Opera Mini, WhatsApp, Zoom, Google Maps, Kills, Web, Telegram, dan sebagainya. Desain grafik, Corel Draw,
Photoshop, Canva, PixArt, Adobe Illustrator, dan sebagainya. Multimedia, GOM, Player, iTunes, dan sebagainya. C. Perangkat lunak pemrogram. Perangkat lunak pemrogram adalah alat yang digunakan programmer untuk membuat, mengedit, dan menguji kode. Ini adalah salah satu alat terpenting dalam bidang programmer dan ada banyak jenis. Perangkat lunak pemrogram yang berbeda yang tersedia, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Contoh perangkat lunak pemrogram adalah Control Plus, Visual Basic, Scratch, Python, Pascal. Control Plus adalah bahasa pemrogram berkinerja tinggi yang sering digunakan untuk pengembangan sistem aplikasi game dan grafik. Visual Basic merupakan sebuah bahasa pemrogram yang menawarkan internet Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrogram. Scratch merupakan suatu bahasa pemrogram visual yang dikembangkan oleh Lifelong Kindergarten Group di Media Lab dengan dukungan dana dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Python adalah bahasa pemrogram tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi dibuat oleh Guino van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Pascal adalah bahasa pemrogram yang memiliki level tinggi, tingkat tinggi atau high level learner dan mempunyai instruksi yang terstruktur serta sangat sistematis. Brainware adalah orang yang memakai atau mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari brainware yaitu programmer, hacker, atau orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. B. Pengalamatan memori. Pada sebuah sistem komputer, salah satu komponen yang penting ialah perangkat penyimpanan. Ketika sistem komputer memiliki penyimpanan data, data akan disimpan dalam sebuah alat memori yang secara fisik disimpan dalam hard disk. Namun demikian, proses yang terjadi ini tidaklah mudah karena ada mekanisme yang disebut pengalamatan memori, di mana sistem komputer akan menentukan di mana sebuah data harus disimpan. Selain itu, bilangan heksadesimal sehingga bilangan heksadesimal memegang peran penting dalam sistem komputer. A. Konversi bilangan biner ke heksadesimal. Ketika melakukan konversi bilangan biner ke heksadesimal dan huruf 16 sama dengan 2 pangkat 4, setiap 4 angka biner ekuivalen setara dengan 1 angka heksadesimal. Contoh 100111102, perhitungannya 100111104 hasilnya KT 16. B. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan 16 hingga tidak bisa dibagi lagi. Contoh konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Contoh 423 10. Perhitungannya 423 atau 16 sama dengan 26 sisa 10. 26 atau 16 sama dengan 1 sisa 10. 1 atau 16 sama dengan 0 sisa 1. Nilai desimal 1107. Hasil 1A7 16. C. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal menggunakan perwalian. Setiap bilangan dengan basis yang ditambahkan sesuai urutannya. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Contoh 50 16 perhitungannya 5 kali 16 pangkat 1 ditambah 0 kali 16 pangkat 0, 80 ditambah 0 sama dengan 80, hasil 80 10. D. Konversi bilangan heksadesimal ke biner. Untuk konversi bilangan heksadesimal ke biner, setiap angka desimal ekuivalen dengan 4 angka biner. Untuk setiap digit bilangan heksadesimal ke bilangan biner 4 digit, kemudian digabungkan. Jika terdapat digit 0 di depan hasil penggabungan bilangan biner, boleh dihilangkan. Sebagai contoh, 00100 pangkat 2 sama dengan 100 pangkat 2. Notasi menjadi lebih singkat karena setiap satu digit dapat menggantikan 4 bit atau binary digit. Dengan demikian, 32 bit dapat dinotasikan atau dilambangkan dengan 8 bit saja. Heksadesimal juga lebih mudah digunakan untuk mewakili angka besar. Contoh konversi bilangan heksadesimal ke biner, contoh 48 16, perhitungannya 48 01 00 1000, hasil 01 001 0002. C. Central Processing Unit. Central Processing Unit (CPU) adalah otak dari sebuah komputer yang berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses input, menyimpan data dan hasil keluaran. Misalnya, program kalkulator sederhana mungkin memerintahkan CPU untuk mengambil 2 angka, 2 dan 2, menambahkannya dan mengirimkan kembali hasilnya. CPU dapat memproses setiap instruksi program komputer dengan mudah karena ada kontrol unit CPU dan arithmetic logic unit (ALU). CPU tahu bagaimana menafsirkan
aplikasi atau juga dikenal dengan nama chip. Dengan kata lain, CPU merupakan sirkuit terpadu yang mengintegrasikan jutaan atau miliar komputer listrik kecil, mengaturnya dan menyesuaikan semuanya dalam sebuah kotak yang ringkas. Gerbang sirkuit dan logika merupakan bentuk abstraksi dalam pengetahuan operasi dari CPU, sedangkan chip merupakan bentuk fisiknya. Ada 7 jenis gerbang logika, yaitu OR, NOR, NAND, XOR, XNOR, dan NOR. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kami persilakan Saudara Amel. Perkenalkan, saya Amelia Rahmawati dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa komputer dengan mudah untuk memproses instruksi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Amel. Komputer dapat memproses setiap instruksi dalam program komputer adalah dengan mudah karena ada control unit, CPU, dan arithmetic logic unit atau ALU. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Amel? Ya, silakan Saudara Willy. Tanya apa saja dan apa gunanya? Pertanyaan dari Saudara Willy akan dijawab oleh Saudara Cindy. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk para pengembang untuk menulis instruksi-instruksi yang diterjemahkan oleh komputer. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Willy? Ya, silakan Saudara Rafael. Jelaskan apa itu sistem operasi dan contohnya. Pertanyaan dari Rafael akan saya jawab. Sistem operasi merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain berinteraksi dengan perangkat keras. Contoh umum dari software sistem operasi ini adalah untuk antara lain Windows, Linux, Disk Operating System, Unix, Solaris, Android, dan iOS. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Rafael? Jawabannya dulu ya. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Rafael? Ya, silakan Saudara Okta. Perkenalkan, nama saya Oktavia Kumalasari dari kelompok 2. Sebutkan 3 bagian prosesor. Pertanyaan dari Saudara Okta akan dijawab oleh Saudara Maratul. 1. Unit kontrol dan prosesor yang bertugas untuk mengendali perangkat yang terpasang pada komputer dari alat input, output, dan penyimpanan. 2. Unit aritmatika dan logika merupakan bagian prosesor yang dapat mengolah data aritmatika dan data logika. 3. Register merupakan sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Okta? Ya, silakan Saudara Gisel. Saya Gisela dari kelompok 2 ingin bertanya, apa itu pengertian output dan sebutkan contohnya. Pertanyaan dari Saudara Gisel akan dijawab oleh Saudara Jeseli. Output adalah perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh prosesor. Contoh output, speaker, printer, monitor, headset, dan proyektor. Apakah sudah menjawab dari pertanyaan dari Saudara Gisel? Sudah, terima kasih. Ya, silakan Saudara Gloria. Perkenalkan, nama saya Gloria Gama dari kelompok 2. Jelaskan apa itu coret dan sebutkan contohnya. Baik, pertanyaan dari Saudara Gloria